Sejarah ketatanegaraan pada masa Hindia Belanda sangat menarik untuk dibahas. Oleh karena itu, izinkan kelompok kami membahasnya secara mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia. Di sini kita akan masuk ke dalam yang pertama, yaitu bayangkan sebuah negeri yang kaya raya, tetapi semua aturan, keputusan, bahkan masa depan ditentukan oleh bangsa lain di seberang lautan. Itulah kenyataan Indonesia di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Selama hampir 350 tahun, Nusantara berada di bawah kendali VOC hingga pemerintah kolonial Belanda. Indonesia saat itu bukan negara merdeka, tidak ada hak politik bagi rakyat pribumi, tidak ada kesempatan untuk menentukan arah pemerintahan. Seluruh kepulauan ini direkonstruksi oleh Belanda menjadi satu wilayah administratif bernama Hindia Belanda. Setiap aspek kehidupan diatur sangat ketat. Politik dipusatkan di Batavia tanpa suara rakyat. Sistem hukumannya bertingkat berdasarkan ras. Eropa di atas, timur asing di tengah, dan pribumi di paling bawah. Ekonomi dibangun bukan hanya untuk kepentingan industri, tetapi untuk menciptakan kepentingan Belanda itu sendiri. Bahkan pendidikan disaring agar tidak menciptakan banyak kaum terpelajar yang bisa melawan. Meskipun menggunakan istilah konstitusi seperti industri strategiling dan tampak modern, seluruh kekuasaan diatur oleh Hindia Belanda. Birokrasi diperkuat bukan untuk pelayanan publik, melainkan untuk memastikan sumber daya alam dan manusia Nusantara dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi Belanda. Hak politik hampir tidak ada, tidak ada pemilu, tidak ada kebebasan partai politik, dan lembaga seperti Voksat hanya sebagai demokrasi palsu tanpa kekuasaan yang nyata. Semua keputusan penting dari pajak, hukum, hingga pendidikan ditentukan sepenuhnya oleh gubernur, jenderal, dan pejabat kolonial. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana sistem kolonial itu bekerja, bagaimana kekuasaan dibangun untuk mempertahankan dominasi, bagaimana lembaga-lembaga pseudo-modern digunakan untuk memberi ilusi partisipasi, dan bagaimana hukum dibuat diskriminatif untuk mendudukan rakyat pribumi. Saya, Zidan Rizky Ramadan, akan melanjutkan pembahasan dari sebelumnya. Di atas seluruh tanahan jajahan, hanya ada satu orang yang memegang kuasa penuh, Gubernur Jenderal. Dialah penguasa absolut Hindia Belanda. Sistem ketatanegaraan Hindia Belanda secara resmi diatur dalam Index Staatsregeling tahun 1925, sebuah konstitusi kolonial yang memberikan kewenangan sangat luas kepada Gubernur Jenderal. Dalam struktur ini, Gubernur Jenderal tidak hanya menjadi kepala pemerintahan, tetapi juga menjadi kepala negara, panglima tertinggi militer, dan pemegang kekuasaan legislatif melalui hak membuat ordonansi. Ia memiliki wewenang penuh untuk mengangkat, memecat, serta mengawasi seluruh aparat kolonial. Bahkan, ia dapat membatalkan keputusan lembaga lain kapanpun jika dianggap mengancam stabilitas kolonial. Kekuasaan ini diperkuat dengan sebuah hak luar biasa yang disebut exorbitant rechten, yakni kewenangan untuk mengasingkan seorang tanpa proses hukum dalam praktiknya. Dalam praktiknya, hal ini menjadi alat untuk membungkam tokoh-tokoh pergerakan nasional. Tokoh seperti Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dos Dekker adalah contoh nyata bagaimana kekuasaan absolut Gubernur Jenderal digunakan untuk menekan kebangkitan nasionalisme. Mereka dibuang ke Belanda hanya karena menulis kritik terhadap kebijakan kolonial. Di bawah Gubernur Jenderal terdapat struktur administratif yang teratur. Residen, asisten residen, dan controller. Meski terlihat seperti birokrasi modern, struktur ini pada dasarnya bertujuan mempermudah pengawasan terhadap penduduk pribumi. Pejabat tradisional seperti bupati, wedana, dan lurah tetap dipertahankan, tetapi kekuasaan mereka dipangkas dan diarahkan untuk menjadi perpanjangan tangan kolonial. Mereka bahkan tidak lagi memimpin adat, melainkan alat administratif untuk mengumpulkan pajak, mengatur kerja paksa, dan memastikan aturan kolonial dijalankan. Sistem ini memastikan bahwa rakyat pribumi berada dalam posisi yang sangat lemah. Tidak ada ruang untuk mengawasi perbuatan keputusan, tidak ada mekanisme pengaduan, dan tidak ada kekuasaan politik yang dapat mereka pegang. Saya Yolanda Kristina Herawanti akan melanjutkan materi dari teman saya. Belanda ingin terlihat modern, maka mereka membangun lembaga pemerintahan. Namun semuanya hanyalah tirai untuk menutupi kekuasaan yang sesungguhnya.
Untuk menampilkan citra bahwa Hindia Belanda memiliki peran pemerintah modern, pemerintahan kolonial membentuk lembaga perwakilan. Yang paling terkenal adalah Dewan Rakyat yang berdiri pada tahun 1918. Meskipun namanya terdengar demokratis, Dewan Rakyat sebenarnya hanyalah berfungsi sebagai lembaga penasehat. Keputusan final tetap berada di tangan Gubernur Jenderal. Komposisi Dewan Rakyat menunjukkan ketidakadilan itu, mayoritas kursi diberikan kepada orang Eropa, sementara pribumi hanya mendapat sebagian kecil. Bahkan usulan-usulan penting dari tokoh seperti M.H. Tamrin, Sutarjo, Kaharto, Hadikusumo, dan Abdul Mukti sering kali ditolak oleh petisi Sutarjo tahun 1936 yang meminta Indonesia diberi otonomi dalam 10 tahun juga ditolak mentah-mentah oleh Belanda. Selain itu, Dewan Rakyat Belanda membentuk Gemet sebagai pemerintahan kota dan Dewan Provinsi. Namun posisi penting seperti wali kota dan anggota dewan senior selalu dipegang oleh Belanda. Dengan demikian, lembaga-lembaga ini hanya menjadi simbol, bukan alat demokrasi. Di tingkat desa, keadaan lebih buruk. Kepala desa dan aparat desa digunakan sebagai alat kolonial untuk menjalankan pemungutan pajak, kerja rodi, dan kebijakan-kebijakan yang membebani rakyat. Pemerintahan desa secara perlahan kehilangan otonomi tradisionalnya dan dipaksa untuk mengikuti struktur kolonial. Semua lembaga ini pada dasarnya dirancang untuk memberikan kesan bahwa pemerintahan kolonial modern dan intrusif, padahal kekuasaannya sejati tetap berada di tangan Belanda. Saya Farel Belfawidya Putra ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Satu negeri, tiga hukum, itulah kenyataan pahit rakyat Hindia Belanda. Salah satu ciri paling mencolok dari ketatanegaraan kolonial adalah sistem hukum yang sangat diskriminatif. Pemerintah membagi penduduk ke dalam 3 golongan hukum. Yaitu ada Eropa, mendapat perlindungan hukum modern, peradilan profesional, dan hak sipil luas. Lalu ada Timur asing seperti Tionghoa dan Arab, berada pada tingkat menengah. Yang terakhir ada pribumi, mendapatkan perlakuan paling rendah dengan akses terbatas ke pengadilan dan perlindungan hukum. Perbedaan kelas hukum ini menyebabkan satu tindakan yang sama dapat menghasilkan hukuman yang berbeda, tergantung siapa pelakunya. Pengadilan untuk pribumi seperti Landar terkenal lambat, tidak profesional, dan sering memihak pejabat kolonial. Dalam bidang ekonomi, rakyat dipaksa mengikuti kebijakan seperti kultur stem cell atau yang biasa disebut tanam paksa sejak 1830. Sistem ini mengharuskan rakyat menanam tanaman ekspor seperti kopi dan tebu. Dampaknya sangat parah, seperti kelaparan melanda berbagai daerah termasuk Trenggalek dan Demak. Penduduk dipaksa bekerja keras sementara hasil panen dikirim untuk membiayai Belanda. Pendidikan pun tidak memihak rakyat. Akses sekolah Eropa sangat terbatas, hanya untuk kaum bangsawan atau pegawai kolonial tingkat tertentu. Namun justru dari sedikit pendidikan inilah lahir generasi intelektual Soekarno, Hatta, Syahrir, Ki Hajar Dewantara, dan tokoh-tokoh lain yang kemudian menjadi pelopor kebangkitan nasional. Mereka mendirikan organisasi modern seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan PNI. Ketidakadilan sistem kolonial ini justru memupuk semangat perjuangan diskriminasi hukum, pendidikan ekonomi, dan pembatasan pendidikan, membuka mata rakyat bahwa mereka membutuhkan negara sendiri, negara yang berdiri di atas keadilan dan persamaan. Sistem ketatanegaraan kolonial akhirnya memberi satu pelajaran besar bahwa pemerintah yang dibangun atas penindasan tidak akan pernah bertahan lama. Dari pengalaman pahit inilah lahir tekad bangsa Indonesia untuk merdeka dan menciptakan sistem negara yang bebas dari diskriminasi. Sekian.